Klarifikasi yang saya sampaikan Bu, ini bukan vaksin Bill Gates. Ini vaksin yang buat adalah perusahaan GlaxoSmithKline yang memang benar-benar ahli dalam membuat vaksin. GlaxoSmithKline melihat, oh vaksin ini vaksin buat negara miskin. Walaupun banyak yang bisa diselamatkan, buat dia mungkin untungnya kurang besar. Ya. Yang ketiga programnya apa? TBC. Kenapa? Ini penyakit menular yang paling banyak membunuh masyarakat di seluruh dunia dan Indonesia. 1 juta per tahun. Sudah 1 miliar manusia di bumi ini wafat dalam 100 tahun terakhir. Sekarang 1 juta per tahun, di Indonesia 134.000 setahun atau setiap 5 menit 2. Ya, jadi saya ngomong ini nih, yang meninggal nih mungkin udah 10. Ya, yang meninggal sudah 10. Nah, apa yang pemerintah lakukan sama semua penyakit, ini screeningnya masih bagus. Jadi program screeningnya sekarang kita pakai metode baru yang nurunin biayanya dari $20 turun ke $16, sekarang ke $8, kita mau turun ke $4 supaya yang di screening lebih banyak. TBC itu estimasi ada 1 juta orang, ini ada 10 juta yang kita harus screening setiap tahun. Kalau biayanya $20 kali 10 juta mahal banget, $200 juta. Sekarang kita sudah turunkan ke 8, kita mau turunkan ke 4 dengan metode screening yang baru. Kalau udah ketahuan TBC, dia harus dikasih obat. Beda dengan COVID, ini ada obatnya. Masalahnya obatnya kalau diminum ada 4 sampai 6 tablet, harus diminum setiap hari antara 6 sampai 22 bulan non-stop. Itu yang bikin susah. Nah, sekarang kita lagi sudah melakukan research clinical trial untuk obatnya bisa menurunkan dari 22 bulan ke 6 bulan. Sudah jalan dan diluncurkan tahun lalu. Jadi instead of 22 bulan minum obat setiap hari 6 pil, dia mungkin hanya 6 pil setiap hari 6 bulan. Sekarang kita lagi lakukan clinical trial yang 6 bulan ini kita mau turunin mungkin hanya 90 hari, terusnya langsung kasih 1 suntikan. Karena ini banyak yang gagal selesai minum obat karena nggak tahan dia minum obat selama ini. Padahal kalau nggak tahan nggak sembuh dia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu mesti tahu, pernah kena COVID kan? Banyak COVID yang meninggal kan? Kenapa COVID sekarang bisa kita kendalikan? Vaksin. Lepas dengan segala macam teori konspirasi bilang bahwa oh vaksin COVID itu masukin ada chipnya, itu nanti membuat masyarakat menjadi tidak sehat. Secara sains, semua pandemi kalau diketemukan vaksinnya itu berhenti. Ya. Contohnya kita alami COVID. Kalau adik-adik nggak ngalamin, saya ngalamin. Ada satu lagi dulu pandemi yang mengerikan namanya cacar. Ya kalau saya dilihat di bahunya masih ada goresannya. Coba itu karena sudah pandemi itu sudah hilang, adik-adik itu lengannya lebih mulus karena tidak dicacar. Itu sebabnya kenapa kita masuk sebagai lokasi clinical trial untuk TBC. Karena TBC ini membunuh 2 orang setiap 5 menit saudara-saudara kita. Sama seperti COVID dulu. Saya berhenti di sini, kemudian nanti saya kembalikan ke moderator. Kalau mau ada pendalaman silakan. Memang teman-teman ya, estimasi TBC di Indonesia itu 1 juta yang terkena TBC. Yang meninggal estimasinya setahun 134.000 atau 2 orang per 5 menit. Gitu ya. Nah, untuk bisa dapat, kenapa? Kan ini penyakit menular kan, jadi kita harus tahu benar yang 1 juta itu siapa. Supaya bisa diobatin. Kalau nggak diobatin, dia nularin. Dulu waktu saya pertama kali masuk jadi menteri, dari 1 juta di 2021 ya pas COVID, yang ketemu cuma 400 ribuan. Jadi 600 ribu tuh nggak ketahuan orangnya ada di mana. Saya suka nakut-nakutin nih. Kita nggak tahu apakah di ruangan ini ada orang yang kena TBC apa enggak. Menular tuh deket-deket. Dan TBC itu mematikan teman-teman ya. Jadi kebayang nggak betapa besar resiko ini penularannya. Nah jadi strategi 1 sama seperti COVID, kita harus naikin dong dari 400 ribu ke 1 juta, ketemu tuh orangnya siapa sih yang kena. Karena bagusnya TBC obatnya ada. COVID kan dulu obatnya masih cari-cari. Ini obatnya udah ada. Kalau dikasih obat dia berhenti, nggak nularin, dia bisa sembuh. Asal dia minum sampai habis. Tapi nggak nularinnya cepat. Saya lupa 2 minggu apa 2 bulan.
Dia minum obat tuh langsung dia berhenti, nggak nularin. Jadi jauh lebih efektif obatnya bandingkan COVID. Cuman nemuinnya gimana? Susah. Nah itu yang tadi ditanya, yang obatinya berapa? Yang diobatin hanya ketemu. Ya dulu 400.000. Per tahun kemarin kita udah naik ke 870.000 dalam 2 tahun. Jadi 2021 kita kaget, 2022, 23, 24, 2024 itu udah 870.000. Nah pengalaman kita untuk nemuin satu, kita mesti ngetes 10. Jadi dari 10 ketemu 1, 10 ketemu 1. Jadi bayangin kalau untuk dapat 1 juta kita mesti screeningnya 10 juta orang. Ya, itu pertama kali mengenai TBC dan efektivitas obatnya. Jadi dikasih obat, semuanya kita kasih obat. Yang selesai itu sekarang baru rata-rata 80%. Kenapa? Karena nggak sabar dia. Terutama yang ada yang sensitif obat TBC ada 2, yang masih belum pernah kalau orang tuh dikasih obat dia berhenti, dia jadi resisten terhadap antibiotik, kan obatnya antibiotik. Kalau udah resisten 22 bulan dia mesti minum. Kalau yang nggak resisten 6 bulan. Nah itu 6 bulan kadang-kadang orang berhenti 3 bulan dia jadi resisten, dia mesti diulang lagi minum obatnya selama 22 bulan. Nah itu rata-rata 80%-an yang selesai. Jadi 20% nggak selesai, ini masih bisa menularkan dan masih bisa meninggal. Itu yang urusan obat. Nah sekarang yang urusan vaksin, saya lebih senang pakai istilah yang benernya lah, clinical trial. Ini uji klinis. Beda nih dengan uji coba. Ini bukan uji coba, ini uji klinis. Uji klinis tahap 3, yaitu uji klinis tahap terakhir. Kan clinical trial level 1 tuh dia safety nggak, dia aman nggak dikasih, jangan sakit gitu kan, jadi tambah parah. Itu udah lewat. Clinical trial level 2 itu apakah ini bisa menyembuhkan selain aman. Dan level 3 itu biasa dipakai di beberapa negara seluruh dunia untuk mengetahui ini cocok nggak dengan race-nya kita, dengan genetiknya kita. Karena bisa beda-beda tuh masing-masing negara respons tubuhnya orang yang dikasih. Nah Indonesia masuk kenapa? Supaya kita bisa tahu cocok nggak dengan orang Indonesia. Kalau misalnya nggak cocok, masih bisa diperbaiki vaksinnya sehingga kalau keluar nanti bisa mengobati orang Indonesia. Nah proses uji klinis ini itu ada standar dunianya, kita nggak bisa nentuin. Jadi dari WHO itu ada protokol uji klinis tahap 3 yang harus dipenuhi oleh semua perusahaan farmasi. Dia harus lakukannya seperti ini, milih orangnya seperti ini, tata cara ngukurnya seperti ini, konsennya, approvalnya mesti seperti ini, nanti labnya seperti ini, harus angkanya minimal seperti ini. Itu semuanya ada protokolnya. Protokol itu siapa yang melakukan? Biasanya adalah satu perusahaan riset global bekerja sama dengan ahli-ahli domestik. Nah ahli-ahlinya kita di Indonesia kita pakai dari UI dan juga dari UNPAD. Jadi guru besar UI gitu kan. Itu tadi saya kasih contoh Pak. Kita bekerja sama terus dengan guru besar dari UNPAD itu menjadi ya mitra dengan guru besar lain di dunia untuk melakukan uji klinis tahap 3 dari vaksin TBC ini yang diharapkan selesai di tahun 2028. Saya sendiri duduk diminta oleh Tedros, Direktur Jenderal WHO sebagai co-chair, jadi ketua Komite Internasional Percepatan Vaksin TBC bersama dengan Menteri Kesehatan dari Brazil. Itu ditunjuknya sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dan kenapa? Karena saya pas jadi ditugasi sama Bapak Prabowo kan salah satunya untuk quick win ini kita akan mempercepat bersama pemerintah Menteri Kesehatan Brazil launching dari vaksin ini karena sudah terbukti semua pandemi penyakit menular itu selesai karena vaksin. Jutaan orang bisa selamat dari COVID, dari cacar dan juga insya Allah dari TBC kalau kita bisa temukan vaksinnya. Saya ada beberapa klarifikasi yang saya sampaikan Bu. Ini bukan vaksin Bill Gates. Ini vaksin yang buat adalah perusahaan GlaxoSmithKline yang memang benar-benar ahli dalam membuat vaksin. GlaxoSmithKline melihat vaksin ini vaksin buat negara miskin. Walaupun banyak yang bisa diselamatkan, buat dia mungkin untungnya kurang besar. Jadi dia mau berhentikan prosesnya. Karena uji klinis level 3, clinical trial level 3 itu mahal. Gates Foundation melihat, aduh ini kan walaupun buat negara miskin yang meninggal 1 juta lebih setiap tahun, tinggi sekali. Jadi mereka meneruskan pembiayaannya.
bukan yang membuat vaksin ini. Itu perlu diklarifikasi. Jadi ini vaksin buatan GlaxoSmithKline. Gates hanya meneruskan pembiayaannya karena Glaxo niatnya karena ini mungkin hanya buat negara miskin, nilai ekonomisnya nggak tinggi, dia berhentikan. Yang nomor 2, di India itu bukan vaksin ini, Bu. Di India itu adalah vaksin polio yang sudah kita pakai selama ini. Nah, vaksin polio ini, Bu, sekarang meledak kembali. Jadi kalau kita pengen lihat ke daerah-daerah, itu banyak orang yang terkena polio. Kenapa? Karena berita-berita seperti itu. Jadi dibilang bahwa vaksin polio jangan disuntikan, nanti bisa membuat orang jadi meninggal. Data sainsnya nggak begitu. Itu sebabnya di sini banyak teman-teman media, Ibu juga bisa membantu kami. Yuk kita bertanggung jawab dengan apa yang kita forward. Kalau yang kita forward bilang, oh di India menjawab polio, itu hanya kita dengar. Bagusnya dicek dulu. Karena dengan kita memforward ini, kita bisa mempengaruhi masyarakat. Akibatnya apa? Akibatnya ratusan ribu kemudian anak-anak kita malah kena polio lagi. Polio itu jelek sekali, Bu. Lumpuh, nggak bisa jalan, kakinya bengkok, seperti kita ketemuin di pengemis-kemis di jalan. Beli Indonesia banyak, Bu. Dengan ada vaksinasi, turun drastis. Kita hampir nggak lihat tuh pengemis-pengemis dengan kaki yang cacat. Dengan kita memforward berita-berita hoax seperti ini, teman-teman, ada tanggung jawab moral ke kita. Apakah kita ingin masyarakat generasi kita mudanya nanti begitu lagi kayak dulu di jalan lumpuh-lumpuh? Nah, itu himbauan saya kepada masyarakat, tolong agar lebih berhati-hati dalam memforward, menangkap, mencerna, kurangi emosi, dan cek, recheck lagi.